Baik, ini adalah nomor 11 dari OSK tahun 2024. Soalnya cukup lumayan panjang, mari kita baca pelan-pelan aja. Matahari merupakan bola gas dengan jejari sekian kilometer yang memancarkan energi atau luminositas sebesar sekian watt. Oke, lalu ini diceritakan energi matahari ini akan sampai ke permukaan setiap planet di tata surya. Oke, bagi bumi energi ini sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan setiap saatnya. Oke, tentu saja. Jika diketahui jejari bumi itu adalah sekian kilometer dan jarak rata bumi ke matahari sekian kilometer, maka ini yang utamanya ditanyakan jumlah energi yang diterima oleh bumi setiap harinya adalah berapa. Nah, melihat pilihan jawaban yang ada di sini, sebenarnya ada satu clue eh, yang cukup jadi petunjuk membantu gitu ya. Kalau kita memahaminya, yaitu di sini ada satuan watt. Watt itu kalau kalian ketahui adalah satuan joule per second jika dijabarkan. Jadi joule per second itu adalah sama dengan watt. Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah energi diterima oleh bumi setiap harinya, maka sebenarnya jawaban dengan satuan watt ini tidak masuk akal gitu kan ya. Karena watt itu adalah joule per detik gitu. Jadi satuannya per detik bukan per hari. Jadi sebenarnya kita bisa langsung merule out, mengabaikan pilihan jawaban A dan B gitu ya. Baru kita bisa perhatikan yang C, D, dan E saja. Oke, kemudian untuk menjawab uh, yang ditanyakan ini, jumlah energi yang diterima bumi, maka kita langsung terpikirkan oleh konsep flux gitu ya. Jadi flux itu adalah energi yang diterima dari sebuah sumber cahaya, bisa apa saja, tidak harus matahari gitu ya. Dan dia dirumuskan sebagai sama dengan luminositas per 4pi D kuadrat. Luminositas ini untuk benda yang memancarkan cahaya, dan D di sini adalah jarak antara pemancar cahaya dengan penerimanya. Kalau dalam konteks soal ini kan berarti pemancar cahayanya ini adalah luminositas matahari, lalu D-nya adalah jarak dari matahari ke bumi gitu. Oke, maka apabila kita tuliskan ulang sekarang, sama dengan L per 4pi D kuadrat, tapi ini aku tuliskan juga satuannya. Luminositas tadi diketahui adalah satuannya watt atau J per second, J per detik sama saja. Dan yang di bawah adalah jarak ini ya. Jarak ini dalam meter satuan internasionalnya. Kalau dikuadratkan berarti jadi meter kuadrat. Nah, itu kan sekarang terlihat bahwa rumus flux ini belum cukup gitu ya. Di sini pilihannya yang ada adalah joule per hari, sedangkan di sini ada joule per second per meter kuadrat. Dan ini menjadi petunjuk selanjutnya yang aku ilustrasikan di sini, yaitu adalah apabila ini kita andaikan matahari memancarkan cahayanya dan diterima di bumi, itu sebenarnya tidak hanya mengenai satu titik saja gitu ya, tetapi melewati suatu bidang aku gambarkan di sini. Jadi ada sebuah bidang datar, dan karena bumi kita kira-kirakan itu bentuknya bola, jadi bidang datar ini apabila kita potong, bidang datar yang dikenai oleh cahaya matahari di permukaan bumi itu adalah lingkaran bentuknya. Dan kalau kalian ingat, untuk suatu satuan luas gitu adalah meter kuadrat gitu kan ya. Misalkan luas persegi gitu kan adalah panjang kali tinggi. Panjangnya misalkan dalam meter, tingginya dalam meter, maka luasnya nanti dalam meter kuadrat. Dan itu tepatnya yang kita butuhkan di sini, yaitu untuk mengcancel satuan meter kuadratnya gitu. Jadi kita perlu mengalihkan flux ini dengan luas permukaan yang dikenai oleh energi matahari ini, luminositas matahari ini yang mengenai bumi. Dan karena luas permukaan bumi yang dikenai sinar matahari adalah lingkaran, maka kita bisa tuliskan luas lingkaran sebagai pi r bumi kuadrat, di mana r bumi ini adalah jari-jari bumi gitu ya, sama saja. Satuannya sekarang meter kuadrat. Dengan begitu kita bisa mengcancel meter kuadratnya. Dan nanti yang tersisa adalah tinggal satuan joule per second. Tapi itu masih bukan yang ditanyakan atau bukan yang ada dalam pilihan jawaban. Jadi kita perlu konversi. Sekarang sama-sama satuannya waktu gitu, dari detik ke hari. Itu kita tinggal konversi saja. Jadi kita gunakan perbandingan 1 jam itu sama dengan 3600 sekon. Dan ini kita bisa cancel sekonnya. Lalu kita konversi lagi
1 hari itu 24 jam, kita cancel jamnya, dan nanti tinggal tersisa hari di bawah. Jadi satuan akhirnya bisa kita ketahui nanti adalah dalam joule per hari. Oke, dengan begitu tinggal kita hitung berarti ya. Tadi luminositas matahari telah diketahui 3,9 kali 10 pangkat 26 watt, tinggal kita masukkan. Lalu per 4 pi D-nya adalah ini 1,495 kali 10 pangkat 8 km. Untuk menjadi SI berarti tinggal kalikan 1000 gitu dari km ke m. Jadi di sini aku tuliskan langsung pangkat 11 karena dalam meter kuadrat, lalu dikali pi. Dan begitu juga radius buminya, aku langsung tuliskan saja dalam meter. Jadi nolnya ditambahkan 3 kuadrat jangan lupa, lalu dikali 3600 dikali 24. Dan ini apabila dihitung nanti akan dihasilkan sekitar 1,529 kali 10 pangkat 22, dan satuannya tadi udah kita pastikan yaitu joule per hari. Dan ternyata ada gitu ya. Jawabannya di sini adalah yang E.